syarat masuk Islam itu sangat mudah. Cukup bersyahadatain. Ini. Yang ketiga, bahwa Islam itu tidak mengenal sistem kasta. Jadi kayak antitesa ajaran yang sebelumnya ada. Ya, kalau Hindu kan ada Brahmana, Satria, Waisya, Sudra. Ada 4. Ya. Brahmana itu kaum pandita, para ulama, para kiai lah. Kira-kira kalau ini ya inilah ustadz-ustadz sekolah tabligh lah, itu Brahmana lah. Nah, terus Satria itu bangsawan, ya, bangsawan, para presiden segala macam itulah ya, sampai ke bawah. Satria prajurit dan pegawai negeri, pegawai-pegawai itu. Nah, nah terakhir ke Sudra, bleketir. Nah, Sudra itu bleketir, kaum jelata itu ya. Nah, Islam ternyata tidak. Nah itu kan nyaman sekali. Ketika kemudian statusnya sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Ternyata Islam itu enggak membeda-bedakan. Yang membedakan takwanya. Yang bisa membedakan bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan keren. Oh berarti di muka hukum, di pandangan manusia, semua manusia sama. Ini ya. Ini yang ketiga ya. Yang keempat, upacara keagamaan di Islam itu sederhana. Itu seneng. Kenapa? Karena sebelumnya itu kan mahal. Bahkan sampai dengan kemarin-kemarin itu. Saya pernah tahun 2015 itu Muktamar Muhammadiyah, saya membersamai Jamnas HW Hizbul Waton di Bantimurung ya, di Bantimurung. Bantimurung itu masuk Sumatera Selatan ya, kecamatannya Kelalen sing banyak kupu-kupunya itu ya. Saya ketemu dengan orang sana, Pak. Ketemu orang sana itu. Itu di situ bukan orang Muhammadiyah. Dia bilang gini, senang saya sih dengan orang Muhammadiyah. Kenapa? Karena orang Muhammadiyah itu kalau mau mati ya mati saja. Maksudnya enggak bermacam-macam. Loh kenapa? Di sini harus nyembelih sapi. Harus macam-macam. Bahkan ada 2 macam caranya ini, karena yasinan tahlilan itu kalau di Bantimurung, di Sulawesi Selatan itu, di Makassar itu, nanti kalau setelah ada kematian ada orang datang malam-malam itu ditanya, bisa ngaji enggak? Bisa, naik ke atas. Bisa ngaji enggak? Enggak, di bawah. Ngapain? Judi. Ngapain? Minum-minum. Bla 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 begitu. Saya tadi pagi ada orang keluarga Nahdlatul Ulama. Dia bingung. Gimana ya Tat? Ini saya kan di keluarga Nahdlatul Ulama. Saya merasa bahwa tahlilan yasinan itu enggak ada tuntunannya. Saya bilang, kalau tahlilan dan yasinan, kalau memang jangan berat banget ya jangan ikut tapi pasif. Bukan itu masalahnya tetapi di situ ada mangkok, ada airnya, ada kembangnya, kemudian dijambi-jambi didoakan gitu ya. Terus paginya itu tiap hari itu anaknya membawa ke makam. Dia bilang begitu. Bagaimana itu? Saya enggak mau. Karena yang meninggal ayah, nanti ibu marah malah tambah sakit. Saya mau, enggak ada tuntunannya. Bla 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 bla. Kemudian saya tanya, janin itu memberatkan enggak sih? Janin memberatkan loh. Banyak juta kok. Bahkan ada yang jual tanah karena metong dina. Gitu. Saya tanya lagi, jane kae sing pada yasinan dan tahlilan kowe mesti salat kabeh apa ora? Mboten. Yasin hafal ning salat orang karuan. Tahlilan juga hebat tapi salat belum tentu. Loh kok bisa begitu? Karena nderek ngendikane Habib. Ya, ngendikane Habib. Dia bilangnya begitu, Masya Allah. Dan ternyata saya juga di MBS itu ada orang yang bukan Muhammadiyah ngakune.
itu giliran ada Habib atau ada solu, ada pengajian dari kiainya, dia minta izin untuk tidak ikut. Oh, tidak kerja, dia akan ikut itu. Monggo silakan. Saya pikir, hebat banget ya. Pengajian sampai leren nyambut gawe ini. Kebetulan besok Ramadan, begitu dia datang ke Embes lagi, nyangu, awan-awan mangan. Loh, iki sih kepriwe ngajine apik ujarku jebule ora puasa. Tak deleng maning, jangankan puasa wong salat ora. Ada pemahaman bahwa nek wis melu kiai atau Habib selesai. Ora salat, ora puasa, ora ngapa-ngapa. Kayaknya begitu, Masya Allah. Nah ini penebusan dosa itu kan kayak Katolik, ya. Penebusan dosa kan kayak Katolik kan. Kalau jangan belajar sejarah itu ada Martin Luther kan, ada surat itu kan, surat penghapusan dosa yang kemudian muncullah Protestan itu kan. Kenapa? Karena ada Kristen aliran yang lain yang tidak menyetujui adanya penghapusan dosa itu. Nah, akhirnya diwujud sebuah protes jenenge Kristen Protestan. Nah, Muhammadiyah dianggap Islam Protestan, kan itu kan protes kan? Protes dengan keadaan Indonesia. Loh kenapa sih kok pada bid'ah? Kenapa sih pada tahayul? Kenapa sih pada khurafat dan seterusnya? Itu kan jadi Protestan juga gitu ya. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah SWT, tadi itu. Dan yang kelima, kenapa kemudian Islam berkembang sangat pesat? Antara lain karena memang dari sikap bangsa Indonesia yang terbuka dan ramah. Seorang Fazlur Rahman, kalau nggak salah dari Pakistan itu tahun 80-an atau malah 70-an itu, mengatakan bahwa Islam yang sesungguhnya itu justru di Indonesia. Waktu itu saya nggak percaya. Waktu itu saya nggak percaya. Tapi begitu saya ke Arab, ternyata bener ya. Wong Islam Indonesia kok ramah-ramah banget. Senyum mesti, apapun senyum. Wong kencot sikile bengguyu ke wong Indonesia. Wong Indonesia betul itu. Maaf niki tasih tinggi niku lho. Kan dengan wong Arab cukur kan wis tahalul cukur gitu ya gondol. Saya bilang syukron. Napa duit orang delokna wong. Wong Arab jebule kayak kowe. Ya mungkin tidak semuanya. Tapi memang egonya tinggi sekali, tinggi sekali. Dan kemudian ternyata saya agak kaget juga ya bahwa ternyata yang namanya pakaian-pakaian sana yang serba tertutup seperti ini ya, itu banyaknya budaya. Bukan karena syar'i. Lho nek nang kene wong sing wis pada nganggo hijab kan solehai nganti luar biasa, nganti solehah. Nganti watuk. Betul Bu. Di Arab begitu nun sewu nggih. Ini ditutup tapi ininya enggak dijaga. Nggih. Nah sini kan belas gitu ya. Maksudnya lekuk-lekuk tubuhnya itu enggak kelihatan. Tapi sana itu sini tertutup tapi yang lain-lain sangat nampak. Contohnya itu. Saya pernah di akhir saya sebagai petugas kloter, ketua kloter itu di akhir harus ke iskan namanya. Ngitung paspor. Saya dengan Banyumas, saya ngitung paspor selesai. Di sana kan ternyata orang kayak Indonesia, saben pertolon ana masjid. Di sini. Di Arab kan enggak. Enggak, itu agak jauh nanti baru ada masjid lagi gitu ya. Jauh lah. Saya itu bingung ini. Melaku jelas ora kuat karena 52 derajat. Cari taksi susah karena itu memang jauh. Saya ke situ saja di iskan itu tidak semua taksi mau gitu ya. Nah itu. Nah, alhamdulillah ada yang baik Ternyata supiri perempuan bisa berbahasa Indonesia. Mau kemana? Ngerti wong Indonesia sih karena di sana ada petugas Indonesia. Mau sholat Jumat? Oh iya ke sana. Ya, ke sana. Akhirnya dibawalah ke sana sama si sopir itu. Cerita-cerita macam-macam.
kendel banget itu ternyata. Terus cerita barang jebule randa. Loh kok ketawa? Saya kan bilang jebule randa kok ketawa gitu ya. Ternyata janda. Nah, begitu janda itu dia cerita, loh suaminya di mana? Suaminya satu kantor. Ya, jadi sudah cerai tapi sekantor. Terus saya tanya, nggak ingin menikah lagi? Nggak mau. Karena laki-laki semua satu. Maksudnya semua sama, ngomongnya satu. Semua satu. Laki-laki itu seperti hotel. Loh kok bisa semua ditampung? Jadi dia trauma sama itu. Singkat cerita, saya bilang lagi, lah nanti kalau saya pulang gimana? Nanti saya jemput lagi. Nah, singkat cerita, udah, saya pulang lagi. Sing Banyumas ora sholat Jumat. Sing Banyumas. Loh, jangan ora sholat Jumat. Nyong ora bisa maring anak, nyong adoh, nyong musafir, ya tak jamak. Kowe gen mending, Pak. Kowe. Wong Arab jubahan, ora Jumatan. Ada ternyata itu. Loh kok ngerti? Lah ket mau nang kene minal awalihi ila akhirihi. Sampai sekarang masih di sini. Kowe jubahan. Nek dek si wong Banyumas mangane mendoan. Tur ya nu adoh pisan itu. Ternyata betul itu. Ada jubahan ya ora salat. Mulane aja terlalu lebih fokus kepada penampilan luar kan. Kan sampai mengatakan ke Abu Lahab pun di sana jubahan. Faktanya ada. Betul kan? Faktanya ada. Dan sekarang luar biasa di Riyadh itu Jennifer Lopez ya. Itu tampil di sana. Ya Allah ya Robbi. Nang Riyadh itu. Sekarang backgroundnya itu background ini. Background Ka'bah kan. Sungguh keterlaluan itu. Pakai sinar sih bukan Ka'bahnya tapi ya Ka'bah itu. Ini sekarang sudah seperti itu. Terus ada lagi di mana saya agak lupa ya itu yang sebuah kota yang dikutuk itu. Kayaknya mana ya? Hah? Al-Ula. Masya Allah. Di Al-Ula itu kan sebuah negeri kutukan kan, yang kita itu tidak usah ke sana. Sekarang dijadikan destinasi wisata, destinasi yang luar biasa. Yang di sana nanti ada pantai. Yang bisa berbikini ria di Arab Saudi sudah begitu. Maka saya kembali mengatakan bahwa ternyata ya gini ku jane kadang lebih Islami kok. Senyum, dermawan sekali. Sampai saking dermawane kowe orang ngerti wong sugih disedekahi. Itu wong Indonesia luar biasa. Lo rata-rata tuh yang dikasih itu cleaning service loh. Jal wong umroh nggih, wong umroh di Indonesia lah ya. Ya termasuk sing haji di Indonesia kan belum tentu orang kaya raya lah. Saking kepingine mangkat ngana kan. Ning sepanjang anak cleaning service itu selalu dikasih. Lah jangan-jangan yang ngasih dengan gajinya dia per bulan banyak dia. Yo, ana maneh sing keliru ngawehi aweh nonggon pirang-pirang kan buka tas. Jret. Wah, akhirnya kan datang berkerumun akhirnya ditawar kabeh. Nah, itu sampai begitunya Islam itu wong Indonesia itu Islami banget. Bahkan survei kemarin ternyata orang Indonesia itu lebih bahagia daripada orang Arab. Itu dengan nilai 80. Kenapa? Karena orang Islam dalam hal ini Indonesia yang mayoritas Islam itu menganggap bahwa kebahagiaan ukurannya itu tidak satu-satunya harta benda. Jadi artinya kita itu punya banyak kemungkinan untuk bahagia karena alternatifnya banyak. Kadang-kadang kita itu menertawakan nasib kita sendiri saja. Iya kan? Nasibnya seorang genah bikin tertawa kok. Iya lah. Nenggonku nggih, di desa saya itu ya. Kadang orang cerita, "Priwe Mas, sayurannya walah lagi meletre, ya tarenggone meletre." Modalnya besar, utang, begitu didol regane murah ora dibayar. Wes kene nggih guyu walah nasib kan guyu, masih senyum, enggak bunuh diri. Ya kan keren itu. Ini mungkin hal yang sederhana, tapi kok luar biasanya Indonesia. Coba Jepang. Jepang itu kan negara yang super sepi sekarang. Korea juga begitu. Desa-desanya sepi. Di Jepang itu ada desa yang hanya 24 penghuninya. Karena rata-rata ke metropolitan semua itu yang muda-muda itu.
Sehingga nang pertelon-pertelon perapatan itu kemudian dipasang boneka-boneka. Men ngapa? Men rame. Wis kaya wong kentir kabeh kan? Itu. Menikah nggak mau, duwe anak ora gelem. Maka Jepang dan Korea itu termasuk negara minus, sing mati luwih akeh tinimbang sing lahir. Indonesia tahun 35 ada bonus demografi, sing produktif lebih banyak daripada yang tidak. Maka sangat mungkin tahun 45 Indonesia menjadi betul-betul negara emas. Indonesia emas setara dengan Cina dan sebagainya. Karena Jepang dan Korea bisa turun begitu. Jadi ngemben tahun 45 iki kan floor ya. Depan aspal, ora ana, kabeh keramik. Jadi nyeran mlaku iki kepleset-pleset. Saking sugihe. Betul temenan. Saya dulu nggak percaya itu. Tapi si Abraham Samad ya mengatakan andaikan Indonesia dikelola dengan baik, rasah pada nyambut gawe, jual sumber daya alamnya dengan manajemen yang bagus, per penduduk itu dapat 8 juta per bulan. Coba kalau kita lihat memang korupsinya kan luar biasa. Korupsi kok sekarang kok triliunan coba. Sudah begitu tunjangan perumahan. Nah, itu kan memang asli menyakitkan sekali kan. Ya Mbak Eni yang wis wiyata nang Muhammadiyah. Nah, itu kan jomplang sekali. Sudah begitu dipamer-pamerkan kan. Nang TikTok joget-joget. Pelecehan sekali. Bahkan saya mengatakan 3 juta itu saja dipersoalkan. Saya ngartis sejam. Itu kan orang tidak ada sensitivitasnya gitu ya. Maka mereka bukan orang yang bahagia. Kitalah yang berbahagia. Gelem-gelemi awet esok tekan sore kok sekolah tablik. Nah ini kan. Nah ini. Ternyata jenengan punya jalan lain. Bahagia itu ya tidak hanya sekedar uang. Tah betul itu. Ya, masalah bener itu. Ya. Nah, yang terakhir, kenapa kemudian Islam kok sangat berkembang dengan sangat cepat ya tadi ya. Intinya kalau saya kemudian menyimpulkan selain 5 faktor itu, 1, Islam sendiri adalah agama yang benar. Kalau enggak mungkin. Meskipun sekarang di media sosial luar biasa kan. Walaupun sing jeneng ngandel karo Islam lah. Kan ana pelecehan. Jurusan kok usuluddin. Jurusan kok tafsir hadis, apa manfaatnya? Jurusan fisika, kimia dan sebagainya, gitu ya. Kalau kita Muhammadiyah ya kimia iya, fisika iya, ya tafsir hadis iya, usuluddin ya iya gitulah. Tapi ada yang sampai begitu. Ana maning. Kaji ki ora penting. Kowe wong Arab jualan agama. Mencium hajar aswad kok sampai ratusan juta dan berpuluh-puluh tahun. Jare wong Islam ini dapusi, jare gitu ya. Itu bagi yang nun sewu yang dalam hal ini adalah komunis dan lain sebagainya, yang ateis itu. Tapi mereka tidak tahu betapa kita itu nabung bisa datang ke sana itu kenikmatan yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Itu saya kira benar. Yang kedua, di TikTok kan rame itu. Ada ibu-ibu, seorang yang Kristen itu. Yang mengatakan begini, nggak usah ikut Islam. Kenapa? Karena kitabnya adalah kitab jiplakan, kitab-kitab sebelumnya. Ibu-ibu itu justru tertantang. Oh kalau begitu saya harus mempelajari Al-Quran. Akhirnya dia datang ke shopping center, sekarang Taman Pintar di Yogyakarta. Di sana kemudian ngapain? Dia cari Al-Quran. Tapi sama si pedagangnya diberi Al-Quran sing Arab tok. Wah, nyang ya ora seneng. Ternyang ya teng maca gitu loh. Nyari lagi sampai kemudian anak Qur'ane ada Arabnya, ada terjemahannya. Terus inilah yang saya cari. Pedagangnya kemudian tanya, "Loh, memangnya ada apa? Maaf, jenengan tuh muslim apa bukan?" "Bukan, saya Kristen." "Loh, kenapa begitu?" "Saya tadi bingung, masa Arab semua?" Yang saya cari ya seperti kitab saya. Pedagangnya pinter. "Bu, inilah Al-Quran. Inilah cara Islam untuk memastikan bahwa kitab ini adalah orisinal." Kenapa? Apapun terjemahannya,
dari bahasa manapun dalam Al-Quran pasti menyertakan tulisan aslinya yang berbahasa Arab. Ngomong begitu, ini wong Kristen langsung ini kitab yang benar. Lah kita semuanya ndeleng kitab yang ini biasa mbok. Ndeleng Al-Quran Arab biasa. Gitu ya. Ana terjemahnya biasa. Ning ada orang Kristen nembe mendapat penjelasan tentang mengapa setiap Al-Quran ada bahasa asli ini. Dia langsung mengatakan ini kitab yang asli. Kenapa? Karena kitab saya belum pernah mendapati ada aslinya yang Ibrani dan sebagainya itu. Orang itu mengatakan inilah Islam. Jadi terjemahan Al-Quran dari berbagai bahasa bisa salah. Tapi kan kemudian kalau salah atau multitafsir berbeda, apalagi ayat-ayat mutasyabihat, maka kan kemudian kembalinya kemana? Lafaz aslinya kan? Ya. Contoh kata aulia umpamanya kan, aulia kan bisa pemimpin, bisa juga teman setia kan? Nah itu. Ya sudah ada teman setia, ada pemimpin, monggo itu karena dari berbagai perspektif mufasir. Toh kita punya lafaz yang asli, kembali saja ke lafaznya. Inilah maka Donditan ya. Oh, Donditan kan itu memualafkan banyak orang Kristen dengan cara apa? Dengan cara kitab mereka kan ternyata kitab Injil dari penerbit A, B, C, D satu sama-sama suratnya sama, ayatnya sama, berbeda teksnya gitu ya. Sehingga oh iya ya kok beda. Islam mungkin kalau terjemahannya bisa beda-beda mungkin ya antara yang diterjemahkan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia mungkin beda. Tapi toh kembali ada aslinya. Itu sebegitunya, sebegitu luar biasanya. Sebenarnya saya mengatakan berarti agama itu benar. Sisi yang lain tadi saya mengatakan ada yang mengajak kepada ateis-ateis itu dan sebagainya, nggih. Tapi sisi yang lain ternyata benua Eropa itu pada tahun berikutnya itu sudah diberikan sekian tahun kemudian itu sana sudah mayoritasnya Muslim. Ya. Mayoritasnya Muslim. Artinya apa? Bahwa orang-orang yang super pinter, ya, inteleknya luar biasa, toh pada akhirnya dia akan kembali kepada agama. Dan banyak lagi yang lain. Yang kedua, para penyebar agama Islam di Indonesia itu keren. Ya. Kenapa saya kemudian menyampaikan ini? Agar kita para mubalik itu jangan selalu hitam putih. Dulu pernah ada seorang wali, ditanya sama raja kerajaan Hindu. Ditanya, Sunan, Islam itu apa? Jawabnya gimana? Islam sama dengan Hindu. Yo, Siki nggak ngomong Islam sama Hindu, Wahyudin ngomong Islam sama dengan Hindu. Oh, sekretaris kentir. Ya. Karena zamannya sudah berubah. Dulu mengatakan Islam sama dengan Hindu. Rajanya bilang mana? Kalau begitu saya Islam. Begitu raja mengatakan saya Islam, rakyat ikut karena budaya di sini adalah paternalistik, mengikuti pemimpinnya. Nah ini maka ada politik kekuasaan. Itu luar biasa. Sisi yang lain, sing penting pada milu, maka muncullah tahlilan, yasinan itu awalnya kan begitu. Sehingga pada waktu itu ada rame kan, Nun Sewu salah satu ustadz mengatakan bahwa wayang adalah macam-macam nggih. Loh, tapi menurut sejarah Pak Bu, wayang itu berperan luar biasa dalam mengislamkan orang animisme, dinamisme Hindu-Buddha. Karena kebetulan saya adalah guru sejarah Islam, sejarah budaya Islamnya. Sehingga saya memang nggak terima. Oh, jangan begitu. Bahwa itu sudah memberikan banyak kontribusi untuk memperkenalkan Islam ke Nusantara. Terutama Sunan Kalijogo itu sebelum pementasan itu beliau memberikan wejangan cara ini tausiah dan mengajak bersama-sama penontonnya itu untuk bersyahadat. Itu. Sehingga ada orang menjadi mualaf massal
Itu luar biasa. Itu antara lain wasilah atau dengan strategi pementasan wayang. Kenapa begitu? Wayang digunakan waktu itu media hiburan kan sangat terbatas. Yang sangat digemari antaranya adalah wayang. Inilah kecerdasan seorang wali namanya Sunan Kalijaga, selain juga ada Sunan Bonang ya. Maulana Malik Ibrahim itu ya. Itu dan yang lain sebagainya itu kecerdasannya itu. Bagaimana gitu di kalangan banyak orang kita bisa mengislamkan, kita bisa berdakwah tanpa ada tantangan. Saya kira itu tantangannya orang Muhammadiyah juga begitu. Jangan mudah mengatakan bid'ah, khurafat, tahayul. Boleh mengatakan itu, kita melihat audiennya siapa. Kalau awam, nggak usah disampaikan deh, nggak usah disampaikan, cari cara yang lain. Tapi kalau pengkaderan harus. Nun sewu. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu tidak membid'ahkan, tidak mentahayulkan, tidak mengkhurufatkan. Yang kita kadang-kadang lupa. Bagaimana caranya menghilangkan itu? Dia mengkaji surat Al-Ma'un. Yang berulang kali itu kan. Sampai kemudian muridnya tanya, kok bolak-balik Al-Ma'un? Jawabannya sudah diamalkan apa? Belum, bingung. Amalkan bagaimana? Loh ini kan bercerita tentang para du'afa, yatim, piatu, fakir, miskin, membantu. Kamu sudah membantu belum? Oh gitu ya. Lalu bagaimana? Kamu masuk ke lorong-lorong jembatan, ke pojok-pojok kota, ke pelosok-pelosok. Sing ora duwe klambi, klambeni. Sing kotor dedusi, sing ngelih dempani. Itu awalnya kan gitu. Setelah selesai baru didakwai. Keren kan? Dan kemudian muncul namanya PKO, penolong kesengsaraan umum. Karena pada waktu itu tahun 1912 dan sebelumnya itu akibat dari kerja paksa, kerja rodi sedemikian membuat rakyat menderita. Muhammadiyah tampil. Maka tadi semuanya menggembirakan. Wong sengsara men gembira, primen carane dicerahkan pikirane, otake melalui apa? Pendidikan. Ditolong ekonominya melalui apa? PKO, termasuk melalui panti-panti asuhan dan seterusnya. Nah, itu kan keren. Sampai kemudian Kiai Dahlan itu memang betul-betul visioner. Tanpa mudah mengatakan kamu salah, kamu bid'ah dan sebagainya, berpikir bahwa ada cara yang kemudian orang itu akan meninggalkan bid'ah, tahayul, khurafat dengan sendirinya. Dengan cara apa? Ketika imannya sudah kuat dan kemudian ada ilmu pengetahuan wawasannya dibuka. Secara otomatis dia akan meninggalkan hal-hal yang seperti itu. Zaman saya ini juga ada yang sepuh-sepuh seperti saya, ya orang sepuh lah ya. Yang tua-tua itu dulu kalau SD sampai dengan SMP itu kan ketika listrik belum ada di Wanayasa itu kan sing jeneng ngomong medi pirang-pirang. Tahu medi nggih? Memedi itu, hantu itu katanya banyak sekali. Tapi sekarang kok bisa orang nana? Gimana? Nah, ternyata hanya halu. Kalau sisinya kenapa hilang? Kalah karo lampu. Lah dulu peteng dedet kok. Dari tetangga ke tetangga datang bawanya obor. Nek nggonku kadang bawanya bara itu diginikan biar sampai ke sana. Setelah itu kalau hujan pakainya apa? Payungnya itu payung godong gedang. Udah gitu kan? Godong gedang mau masuk godongnya di tancepaken nang ngarep omah karena peteng ada semburat warna dari cahaya dari rembulan kayak pocongan. Nah gitu ya. Jadi, halusinasi dan seterusnya itu. Ya sekarang dengan adanya ini kan ilmu. Ilmu hadir wis ora ana medi. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Qul hal yastawil ladzina ya'lamu walladziina la ya'lam. Apakah sama orang yang mempunyai ilmu pengetahuan dan orang yang tidak? Tidak perlu dijawab, kita yakin pasti berbeda. Saya kira itulah. Kayaknya waktunya sudah pas nggih.
Belum. Oh pas gitu, nggih. Nggih. Ini ada beberapa kerjaan di Nusantara ya. Nah, saya membaca buku Majapahit, tulisan orang Hindu, itu mengatakan bahwa tidak benar Islam itu disiarkan melalui damai, tapi juga memang melalui peperangan gitu ya. Itu menurut orang Hindu yang menulis sejarah Majapahit, saya punya bukunya itu. Ya, sebetulnya bukan begitu ya. Sebetulnya bukan begitu. Jadi Islam tetap damai. Lama sampai menarik ke penguasa. Yang hebatnya itu kan antara lain peran dari wali dan sunan itu kan menjadi penasihat raja. Selain ada juga yang kemudian menjadi raja atau bupati. Nah setelah itu ketika rajanya itu sudah muslim, ya dalam tanda kutip itu ada penduduk yang seolah-olah kayak dipaksa harus masuk Islam. Nah, itulah yang kemungkinan oleh sejarawan dari Hindu itu mengatakan bahwa disebarkan dengan cara kekerasan itu. Nah, menurut saya itu bukan kekerasan fisik ya, tapi non fisik, karena yang namanya rakyat akan sangat malu atau sangat sembrono ketika kepercayaannya tidak sama dengan rajanya. Sejarawan Belanda menjadikan Islam baru dibicarakan setelah kerajaan Hindu Majapahit runtuh pada 1478 Masehi. Padahal Samudra Pasai berdiri pada 1275 Masehi dan kerajaan Hindu Majapahit berdiri pada 1294. Yaitu lagi-lagi sejarawan Belanda, orang tetap ingin bagaimana Islam itu tidak bisa muncul ya. Di Aceh pada abad ke-9 Masehi telah berdiri kekuasaan politik Islam, dan di Leran Gresik ditemukan nisan Sultanah Fatimah binti Maimun Hibatullah yang wafat pada abad ke-11 Masehi. Ini tidak hanya Fatimah binti Maimun tetapi juga dan rombongannya di Leran Gresik ya. Ini. Sejarah beliau mengatakan pesantren itu Hindu, padahal hingga saat ini tidak pernah dikenal adanya pesantren Hindu gitu ya. Mereka juga menyebutkan bahwa runtuhnya kerajaan Hindu Majapahit akibat serangan kerajaan Islam Demak yang dipimpin Panembahan Fatah atau Raden Fatah. Hal itu keliru, yang benar runtuhnya kerajaan Hindu Majapahit adalah karena serangan kerajaan Hindu Kediri di bawah pimpinan Girindrawardhana. Itu adalah serangan balasan karena dahulu Wijaya pendiri Majapahit pernah menyerang Kediri pada tahun 1292 Masehi saat dipimpin oleh Jaya Katuang. Walau a'lam bishawab. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf hanya tidak memberikan ilmu, orang ngajari. Jenengan itu kan termasuk jalma lipat seprapat tamat gitu ya. Jalma lipat seprapat tamat itu. Jadi ada anekdot dua orang yang sangat cerdas. Satu namanya Nurholis Majid. Orang mengatakan Cak Nur atau Nurholis Majid itu kalau akan mengetahui isi buku cukup baca daftar isinya. Wis ngerti kabeh. Sing siji ora terima. Enggak. Bukan Cak Nur, sing paling pinter maning Gus Dur. Kenapa? Nembe maca judulnya wis ngerti isine. Kalau saya bilang salah maning. Ana maning siapa? Mahasiswa sekolah tabligh. Ya. Wong ngantuk bae ngerti isine. Luar biasa gitu ya. Loh apa maning ora ngantuk gitu ya. Sampun Pak Nardi? Nggih. Bon ikhlas nggih? Kula tak wangsul lah, nggih. Alhamdulillah Pak Mas Rizky, saya itu tadi jam 2:30 itu alarm berbunyi. Akhirnya saya siap-siap berangkat. Langsung dikejar sama istri. Tak kancani Pak. Awalnya ngomong ora sah lah, melas. Masih ngantuk, saya saja berangkat itu. Kita pikir-pikir jenis ya asik juga ya.
Terus ya ora apa-apa lah, akhir berdua itu loh. Jadi kadang-kadang jenengan nanti kalau dakwah ya bawa istrinya, biar istrinya tahu bahwa perjuangan panjenengan itu ya tidak bayan-bayan gitu ya. Nah, tadi saya izin sama istri, maaf ya Bu, hari-hari libur kadang tidak bisa membersamai. Jenengan kudune bersyukur wong dene ngisi ngaji iki. Daripada ngerti-ngerti kayak bojone ngapa mancing. Ayo ngapa teplek dan begitu. Iya gitu. Nah, kadang-kadang perlu begitu. Dan insya Allah istri kalau kita beri pengertian ya akan manut lah. Walaupun anak juga seorang manut. Saya itu dulu pernah punya teman pas pemuda Muhammadiyah itu, kalau giliran arep ana pertemuan pemuda Muhammadiyah, itu kok dilalah Pak. Warungnya laris banget weh. Itu wong kelampok laris banget. Sehingga bojone ngomong aja makan dia ketika laris banget itu loh. Bisa kayak ngono loh, kayak wong Yahudi ya. Iya kan? Pas Sabtu itu kan cari ikan ya. Ikannya kayak banget. Akhirnya dia tidak carain kita Jumatan kan? Jumat akhir jadi kirdun ya, jadi ketek gitu ya. Nah ini selalu begitu lah. Ini kan ujian. Maka suami juga harus bisa memahamkan kepada istri juga harus bisa mengerti bahwa gerakan dakwah harus didukung oleh semua. Saya kira demikian. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan panjenengan istiqomah. Berapa bulan lagi? 3 pertemuan lagi. Oh, makanya saya lihat kok semuanya cerah semuanya. Semuanya cerah. Ganteng-ganteng dan cantik-cantik semuanya. Alhamdulillah. Nasrul minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereview lagi ingatan kita tentang bagaimana Islam masuk di Indonesia seperti itu. Jazakallah Ustaz. Wa iyyakum. Insyaallah ini teman-teman seperti tadi khususnya itu. Kalau tidak ada pertanyaan berarti orang yang melebihi Gus Dur. Jadi kita harus bangga semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya begini dari Kesayangan. Saya punya satu pertanyaan yang telah lama jadi benak saya ini. Kaitannya dengan masuknya Islam ke Nusantara itu, kalau saya lihat ceritanya Gus Muafik sepertinya kaitannya dengan saya Bakir yang katanya ada perjanjian dengan satu Palung. Nah, cerita itu hanya sekedar purokan atau cerita yang sebenarnya gitu kan. Karena kami sebagai ustaz yang harus berceramah atau menyampaikan kan harus menyampaikan yang benar gitu kan. Itu aja kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga termasuk di teman-teman sejarah kebudayaan Islam. Ternyata oleh teman saya itu diajak pergi ke Kiai Gus Kiai apa Gus sih? Kayaknya Kiai lah. Gus kan anak Kiai kan? Kalau Muhammadiyah anak Gus ini Gaes kan? Nah, itu sumbernya sampai hari ini saya belum mendapatkannya. Jadi dari Hamka, dari bahkan Nun Sewu, dari Marco Polo, terus kemudian ada dari tadi Snok Horgronya pun tidak menyampaikan itu. Sehingga menurut saya lebih baik kalau ada referensinya. Kalau hanya sekedar lisan kadang-kadang hanya khayalan. Saya termasuk orang yang tidak percaya dengan itu. Karena Nun Sewu kayak dibuat-buat dan dirangkai-rangkai bagaimana agar kemudian gaduk walaupun tetap tidak ilmiah. Saya sudah mendapatkan itu, tetapi memang teman saya karena memang afiliasinya ke sana itu juga meyakini bahwa itu betul. Sejarah kok hanya sekedar lisan saja gitu ya, sehingga kami menganggap bahwa itu kurang sah. Mending kita lebih banyak mungkin membaca SKI itu kan ada Salabi.
Salabi itu ada sejarah kebudayaan Islam 1, 2, 3 itu sejak Nabi Muhammad sampai kemudian ke Indonesia. Tadi Mansur Surya Negara itu juga menyampaikan sangat detail, itu ada 2 bukunya, termasuk kapan Islam masuk ke Indonesia, melalui jalur apa, melalui siapa. Memang pendekatannya tadi kan, kalau yang saya sampaikan itu awalnya kan dari pedagang, Pak. Dari pedagang yang menjelajah sampai sini. Kemudian dulu itu kan menggunakan kapal yang tenaganya itu angin. Angin itu kan musiman nggih. 6 bulan kan? 6 bulan ke arah timur, 6 bulan lagi ke arah barat. Nah, mereka para pedagang-pedagang muslim dari Arab dan juga yang lain itu kemudian setelah selesai berdagang di Indonesia itu tidak bisa langsung pulang balik, karena dia harus menunggu waktu angin kembali ke arah barat itu. Disitulah kemudian dia berinteraksi dengan pribumi. Lama-lama selain kemudian dia berdakwah, bahkan kemudian ta'aruf, ada yang jatuh cinta dan sebagainya, muncullah pernikahan. Jadi diawali dari perdagangan, kemudian pernikahan. Apakah tadi tasawuf tidak? Ada juga tasawuf. Ya. Tasawuf ada. Apalagi seni jelas. Termasuk pendekatan politik. Sehingga siapa sebenarnya yang mengajarkan Islam di sini? Tentu mubalih. Yang punya profesi yang pertama sekali adalah pedagang. Jadi mubalihnya antara adalah yang pertama pedagang dan seterusnya termasuk pengajar. Nah, yang tadi ada sabdo palon, kemudian terjadi perjanjian dan lain sebagainya. Sekali lagi karena saya belum mendapatkan kitab rujukannya, maka saya belum bisa mempercaya itu. Termasuk panjenengan mungkin nanti bisa browsing lagi. Kalau memang itu ada data yang valid, baru kemudian kita mempercayai. Sejarah itu kan harusnya berdasarkan data. Ngeten niku sing. Ketika memang ada ya, oke. Kayak orang mentahrij hadis kan. Hadis itu kan ada sanadnya kan. Dari siapa sampai ke periwayat akhir, dan tidak boleh terputus kan gitu. Loh, sejarah ini pun mestinya begitu. Termasuk juga kan sekarang orang kan rame kalau belajar tajwid atau belajar tahsin itu kan harus ada sanadnya. Maksudnya bersambung itu dari Nabi sampai dengan yang terakhir gitu loh. Sama dengan sejarah. Apalagi maaf, yang namanya sejarah itu tadi mudah ada manipulasi yang memang disengaja, atau juga ada yang terpengaruh dengan hikayat-hikayat, dengan cerita-cerita, dengan dongeng-dongeng gitu ya. Kalau cerita dongeng itu biasanya tidak berdasarkan dengan data yang akurat. Sehingga kami sudah pernah mendengar itu, Gus siapa? Muwafik itu, yang gondrong kan? Nah itu saya sudah pernah mendengar karena teman saya sendiri dari Madukara itu, Pondok Pesantren Wali Songo itu pernah, ayo kita ke ahli sejarah namanya Gus Muwafik, kita belajar tentang sejarah Islam di Indonesia. Tapi waktu itu saya tidak menyetujui ya. Tidak menyetujui karena menurut saya karena sumbernya hanya 1 orang dan sifatnya bukan teks, itu saya kira sangat lemah. Kecuali kalau nanti ada teksnya lah, baru nanti kita bedah bersama-sama. Nggih, wallahu alam. Jadi memang cerita-cerita legenda itu banyak sekali, apalagi saya pernah menyimak ceritanya Gus Muwafik kan. Jadi dia cerita memang temannya itu guru-guru dan pohon-pohon. Iya. Cerita kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi sebentar, saya jadi cerita memang nom saya nggih, kalangan mereka kadang-kadang karena terhalusinasi atau bagaimana nggih. Contoh nggih, Habib Lutfi di YouTube-nya itu pernah mengatakan bahwa dia itu melihat jin. Terus jinnya itu ternyata kakinya itu seperti kaki-kaki bebek. Temenan apa orang? Nggih. Temenan apa ora? Dan sekarang kan nun sewu nggih, yang namanya Lutfi itu, Habib Lutfi kan sekarang sedang dibongkar oleh Roma Irama dan teman-temannya dan Imat ya. Kiai Imat itu bahwa beliau itu banyak sekali
makam-makam yang sebenarnya bukan makam wali dianggap menjadi makam wali, bahkan dia membeli makam nanti terusan digawe silsilah. Ada yang begitu, betul-betul luar biasa. Sampai saya punya teman wong jenenge Alek itu di rumahnya itu gawe silsilah sampai dengan Nabi Muhammad. Nah, tujuannya apa? Menambahkan kewibawaan. Sampai kemudian itu tadi, wis ora salat ora apa-apalah, tak tanggung nyong. Nggih. Suwe-suwe kok kayak Kiai Hufron. Iya kan? Kiai Hufron sing ngomong, "Tenang bae engko nar mati, engko nyong tak telepon Jibril kan? Telepon Jibril. Nanti kan jenengan akan masuk ghairu hisab ya. Jadi orang-orang bisa dihisab itu. Itu kan orang-orang yang kadang-kadang aneh-aneh itu ya. Nggih, saya kira ini kalau kita kan jelas Muhammadiyah harus arujuk ilal Qur'ani wa sunnah Rasulillah, termasuk juga dalam hal mengelola informasi. Saya kira itu, terima kasih dan mohon pamit. Oh iya. Di teman-teman Live enggak? benar, aman Ustaz. Aman Ustaz. Oke, jadi terkait sumber-sumber yang ilmiah di sisi itu juga ada. Ada yang terbaru itu bukunya Ustadz Ahmad Baso, nanti bisa dicari tentang sejarah Wali Songo itu ribuan halaman, sampai 1000 katanya. 1000 halaman. Itu terkait sejarah ya, karena sebagai sebuah fakta itu harus kita cari untuk menjadi penguat kita melangkah ke depan, bagaimana kita memprediksi apa yang akan terjadi dan kita melihat kembali apa yang bisa kita manfaatkan dari peristiwa-peristiwa yang telah lalu. Karena kata pepatah, tidak ada yang baru di bawah kolong langit, ya katanya begitu. Jadi belajar terus kemudian mendapatkan ilmu itu juga bagian dari salah cara kita mendapatkan ilmu-ilmu lain. Terima kasih, ini kita istirahat dulu sampai jam 3. Ya bisa sekali Pak. Nanti sampai pada asar insyaallah pemateri keempat. Jadi barangkali Ustadz Mukhlis atau teman-teman yang lain ada informasi musyawarah lanjutan, monggo bisa digunakan. Dan ada mau yang latihan kultum, monggo, itu kamera sudah siap, bisa digunakan. Oh, jangan anak deh. Tes. Hah? Pak Retno. Ada? Sudah lah. Tapi belum disiapkan. Ini berarti snack terakhir. Oh iya. Dia jeda sih. Hah? Istirahat ya? Sudah. Ipan makin. Nyamelu bar. Nyamelu nang jaba. Lah kae di close. Jadi kawe.